kamu hampir mustahil bisa mengisolir jari manismu. Tiap kali kamu gerakan jari kelingking atau jari tengah, jari manismu juga akan bergerak. Itu karena gerakan jarimu diatur oleh dua saraf yang berasal dari lengan bawah. Salah satunya bertanggung jawab atas ibu jari, jari telunjuk, dan setengah jari tengah. Dan yang satunya meliputi jari kelingking, jari manis, dan setengah yang kedua dari jari tengah. Kedua saraf ini saling berjalin, hingga sulit mengangkat jari manis sendirian tanpa melibatkan jari tengah dan kelingking. Tapi, dengan latihan, kamu bisa lebih mudah melakukannya. Misalnya, jika kamu pemain musik, nggak benar bahwa orang nggak bisa menyentuh ujung hidung dengan ujung lidah mereka. Kekuatan super ini disebut Gorlin Sign, dan sekitar 5-10% orang di seluruh dunia bisa melakukannya. Mereka yang bisa melakukannya biasanya juga bisa menyentuh dagu dengan lidahnya. Orang yang memiliki sendi ganda pada ibu jarinya bisa menekuknya ke belakang. Kelihatannya aneh banget dan cuma sedikit orang yang bisa melakukannya. Tapi ini bukan masalah. Ibu jari juga nggak terasa sakit ditekuk begitu. Dan ini bukan cuma tentang sendi ganda. Beberapa orang lebih dari lentur. Kondisi ini disebut hipermobilitas. Ini memungkinkan individu langka menekuk tubuh mereka ke dalam berbagai posisi aneh persis kayak ular. Menaruh kepala di antara dua telapak kakinya, melakukan kayang, dan segala macam gerakan split. Tapi dalam beberapa kasus, hipermobilitas bisa meningkatkan kepekaan karena orang seperti itu punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Sangat sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus tertentu, sebut saja penolong kecil, yang mengurai gula dalam susu apapun. Ketika orang tumbuh dewasa, mereka kehabisan enzim ini, dan cuma 30% dari semua orang yang mempertahankan sebagian enzim ini. Kali berikut kamu ngobrol sama teman, coba bernapas lewat hidung. Jangan berhenti buat bernapas. Coba lakukan di tengah kalimat saat bicara. Aha, itu agak sulit. Cuma sekitar 1% orang yang bisa melakukannya, dan mereka biasanya musisi. Sebagian orang bisa mendengar gerakan bola mata mereka di dalam soketnya. Ini adalah kondisi langka yang cuma dimiliki 1 dari 500.000 orang, dan itu nggak sekeren dugaan orang. Ini disebabkan lubang kecil pada tulang penutup telinga dalam. Orang yang mengalami kondisi ini mungkin juga bermasalah dengan keseimbangan dan bisa mendengar detak jantung mereka dengan jelas. Apa kamu bisa menggerakkan telingamu dengan sengaja? Selamat! Sekitar 22% orang di bumi mampu menggerakkan satu telinga mereka. Adapun menggerakkan kedua telinga bersamaan, cuma 18% yang bisa. Dulu menggerakkan telinga adalah hal biasa bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya mereka bisa melakukan berbagai gerakan telinga. Kebanyakan dari kita nggak butuh itu hari ini. Tapi sebagian orang mengklaim semua orang bisa belajar menggerakkan telinga mereka. Ini cuma butuh waktu dan latihan. Sekitar sepertiga dari semua manusia bisa mengangkat satu alis, kiri atau kanan. Tapi kemampuan mengangkat kedua alis terpisah satu sama lain jauh lebih langka. Jika kamu nggak termasuk di dalamnya, itu karena kamu nggak bisa mengendalikan dan menggerakkan otot terkait. Tapi keterampilan ini bisa dibentuk. Berdiri di depan cermin, pegang satu alis dengan tanganmu, dan gerakan alis yang lain naik turun. Lalu lakukan hal yang sama terhadap alis yang lain. Ini akan bantu kamu menggerakkannya secara terpisah. Bayangin kamu jatuh dari atap gedung berlantai 10 dan berlalu dengan sedikit lecet dan goresan tanpa patah tulang apapun. Anomali genetika semacam itu ditemukan di tahun 1994. Ini menjadikan tulang seseorang 8 kali lebih padat daripada biasa, yang pada dasarnya menjadikan tulang nggak bisa dihancurkan. Ada kasus seorang pria mengalami kecelakaan mobil berat, dan dia bukan cuma selamat, tapi nggak satu pun tulangnya patah. Yang lebih bagus lagi, minimal bagi dia, fitur itu sepertinya faktor keturunan. Artinya dia bisa menurunkan sifat itu kepada anak-anaknya, dan mereka juga takkan terpatahkan. Rentangkan tanganmu dan taruh cincin di lekukan sikumu, lalu putar telapak tanganmu. Jika cincin nggak jatuh, kamu orang langka. Sebagian orang bilang cuma 2% orang bisa ngelakuin itu, tapi itu bisa didebat. Mata kita memungkinkan kita melihat jutaan warna dan corak berkat 3 jenis kerucut di dalamnya. Tiap jenis bertanggung jawab untuk melihat satu cakupan warna dari ketiga warna primer, merah, hijau, dan biru. Tapi ada orang yang punya satu kerucut tambahan. Mereka disebut tetrakromatik, dan kita nggak bisa membayangkan seperti apa dunia di mata mereka.
Mereka melihat jutaan corak lebih banyak dibanding orang lain dan bisa menunjukkan ke kamu perbedaan antara dua warna yang hampir mirip. Menariknya, kebanyakan mamalia dulunya memiliki 4 jenis kerucut di mata mereka, tapi satu kerucut hilang dalam proses evolusi. 90% manusia bertangan kanan dominan dan cuma 10% yang bertangan kidal. Tapi juga ada sebagian kecil dari mereka yang bisa memakai kedua tangan dengan sama baiknya, termasuk untuk menulis, menggambar, dan melakukan pekerjaan apapun. Secara alami, ambidexteritas cuma mencapai 1% dari seluruh populasi, yang berarti jumlahnya sekitar 70 juta orang. Jika kamu mau ngecek apa kamu salah satu di antara mereka, coba tuliskan kata yang sama dengan kedua tangan, atau gambar lingkaran dengan tangan kanan dulu, lalu dengan tangan kiri. Kalau nggak ada bedanya, selamat. Omong-omong, latihan ini bagus banget buat menyeimbangkan otak kanan dan kiri, manapun tanganmu yang paling dominan. Kebanyakan orang tergantung pada ramalan cuaca dan harus menyesuaikan pakaian mereka dengan musim guna mencegah demam. Tapi nggak semua. Orang-orang yang beruntung telah belajar menjaga kehangatan tubuh mereka dalam cuaca beku manapun. Pahlawan tanpa rasa takut ini bisa berjalan dalam dingin cuma memakai pakaian renang dan merasa nyaman. Mereka bisa berdiri di salju tanpa alas kaki dan bahkan berenang di sungai atau lubang es. Biasanya, bakat ini nggak datang secara alami. Orang menempa tubuh mereka selama bertahun-tahun sampai terbiasa menahan udara dingin ekstrim. Bentangkan kedua telapak tanganmu di depanmu. Tekan semua jari-jarimu kecuali ibu jari. Sekarang buka jari tengah dengan jari manis dengan kelingking ke arah berlainan. Berhasil? Kalau ya, mungkin kamu akan menjadi musisi luar biasa, sebab saraf-saraf di telapak tanganmu sudah berkembang dengan baik. Tiap hari orang memakai lidah mereka untuk mengenali berbagai rasa dan berkomunikasi satu sama lain. Tapi lidah juga alat keren bagi sejumlah trik. Kayak yang kubilang di awal video, sekitar 5-10% manusia bisa menyentuh ujung hidung dengan lidah mereka. Gelar terkini bagi lidah terpanjang di dunia disandang oleh Nick Storberl dari AS. Lidahnya sepanjang 10,01 cm menurut Guinness World Records. Ada penantang lain yang namanya tercantum dalam Indian Book of Records untuk lidah berukuran 10,8 cm. Tapi rata-rata panjang lidah laki-laki dewasa cuma sekitar 8,4 cm dan rata-rata lidah wanita 7,9 cm. Karena itu kebanyakan orang nggak mampu melakukan trik lidah ini dengan mudah. Mencoba mengikat tangkai ceri adalah tantangan pesta populer, tapi cuma sedikit orang yang bisa melakukannya dengan benar dan cepat. Al Glinetsky mencatat rekor Guinness dunia di bulan Juni 2014 saat dia membuat 14 ikatan ceri cuma dalam semenit dengan memakai lidahnya. Jika kamu ingin mengalahkan rekor ini, berlatihlah dengan sabar dan ambil tangkai yang lebih panjang sekitar 3,8 cm. Ada banyak tutorial dengan topik ini yang siap membantumu. Kekri Mudra adalah istilah yoga yang artinya menekuk ujung lidahmu ke belakang ke dalam mulut. Idealnya, lidah harus mencapai atas langit-langit lunak dan terletak di awal rongga hidung. Asana ini membantu menyegarkan kembali jiwa dan raga dan mengatasi rasa haus, lapar, dan kecemasan. Sebagian orang juga bilang latihan ini juga membantu menjadi seorang pemimpi jernih profesional jika kamu terbiasa tertidur dengan Kekri Mudra tiap malam. Tapi kebanyakan pemula dalam yoga butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mencapai rongga hidung. Dan jika kamu langsung bisa melakukannya, kamu beruntung. Kamu bisa duduk di lantai dan bangkit tanpa bantuan kedua tangan atau lututmu. Tantangan sederhana ini disebut tes duduk bangkit. Meskipun ilmuwan membantah apa tes ini bisa dipercaya untuk memberitahukan sesuatu tentang kesehatanmu, kamu masih bisa menggunakannya untuk mengecek apa otot-otot dan jantungmu cukup kuat. Jika kamu nggak mampu melepaskan diri dari lantai tanpa didukung tangan dan lututmu, mungkin ini saatnya kembali ke gym.